Kartini, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Tanjung Pura 2022. Sekaligus saya juga guru SDN 22 Lubuk Besar, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ini merupakan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Siap semua. Belajar kita harus mengawalinya dengan doa. Pimpin doa teman-teman. Oke. Teman-teman, sebelum belajar adalah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang saya berdiri, aku mau lihat terapi dulu. Sudah rapi semua? Kalau perempuan rambutnya sudah diikat? Sudah pakai sepatu kaki? Boleh, silakan. Sekarang perhatikan teman-teman di sisi kiri kanan belakangnya, apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir? Hadir hari ini? Hadir. Terus, tapi semuanya sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebagai warga negara yang baik untuk mengungkapkan rasa nasionalisme kita mau bernyanyi dulu. Semuanya silakan berdiri.
Setelah itu, seperti pertemuan sebelumnya, kita setelah membaca teks non-fiksi, kita akan mencari tahu lebih tentang bacaan itu. Bagaimana caranya? Caranya kita akan membuat salah satu kalimat tanya untuk mencari pengetahuan baru. Lalu kita juga akan mengamati, kita akan bekerja kelompok untuk menganalisis sifat cahaya pada periskop dengan benar. Setelah kerja kelompok, kita akan membuat periskop sederhana. Bagaimana ya cara membuat periskop sederhana? Nah, nanti kita akan mengamati sebuah video cara membuat periskop sederhana. Lalu setelah selesai membuat periskop, kita akan mempresentasikannya ke depan, menunjukkan hasil pekerjaan masing-masing. Ini ada teks non fiksi, apa judulnya? Kita baca sama-sama. Semuanya bisa baca kan? Baca dengan kompak. Ikuti intonasi yang ada di depan. Kalau garis 1 berarti berhenti sebentar. Kalau garis 2 berhenti agak lama. Oke, sudah siap? Tanya, apa Jum? Kenapa manusia bisa gugur? Kenapa manusia bisa gugur? Ini gugur yang dimaksud dari teks non-fiksi ini bukan gugur seperti bunga yang Ajeng pikirkan, tetapi gugur artinya tentara atau TNI Angkatan Laut ini meninggal atau mati di saat sedang menjalankan tugas negara, seperti itu. Paham Ajeng? Oke, tadi kita sudah membaca teks non-fiksi tentang kapal selam Nanggala 402. Tadi kapal selam itu milik siapa? Milik TNI? Angkatan Laut. Kenapa? Apa yang terjadi dengan KRI Nanggala? Hilang kontak, tenggelam di mana? Di Laut Bali. Di Laut Bali, ya. Kita sudah tahu juga bahwa tadi kejadian ini memakan korban jiwa sebanyak berapa orang? 53 orang ini siapa? TNI Angkatan Laut. Ya, TNI Angkatan Laut. Nah, itu adalah informasi yang sudah kita dapatkan dari teks non-fiksi. Lalu, setelah itu, dari bacaan ini, apakah kita punya rasa penasaran lebih? Kira-kira ada nggak ya pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita yang ingin kita tahu setelah membaca teks ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kalau ada, kita akan membuat kalimat tanya. Sekarang kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kita kemarin sudah membentuk kelompok. Sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok Angel, apa nama kelompoknya? Kelompok Angkatan Udara. Angkatan Udara. Kelompoknya Noni? Angkatan Darat. Angkatan Darat. Kelompok Juwita? Angkatan Laut. Anas? Polisi. Oke, semua sudah membuat nama kelompoknya masing-masing. Sekarang dalam kelompoknya masing-masing kita akan mengerjakan ini namanya LKPD. Di sini nanti tuliskan nama kelompoknya apa. Kalau TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat ditulis. Lalu aku tahu, di bagian aku tahu ini seperti biasa kita menuliskan informasi yang kita dapatkan dari teks non-fiksi. Lalu aku ingin tahu kita membuat apa? Kalimat tanya. Membuat kalimat tanya. Rasa penasaran lebih kita dari teks non-fiksi itu. Yang ini nanti kita jawabnya di akhir pembelajaran. Kita memastikan dari pembelajaran hari ini apakah kita bisa mampu menjawab pertanyaan itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan tulis dulu.
putusnya belum ada. Ya. Menuliskan pertanyaan? Oke, sekarang Ibu mau dengar apa saja pertanyaan atau kalimat yang sudah kalian buat. Coba kelompok Angel, bacakan pertanyaannya dia. Bagaimana cara kerja kapal selam? Lalu kelompok ini coba dalam kapal selam mengawasi permukaan laut. Oke, bagaimana tentara di dalam kapal selam mengawasi permukaan laut? Coba kelompok 3. Apa pekerjaan TNI Angkatan Laut di dalam kapal selam? Ya, apa pekerjaan TNI Angkatan Laut di dalam kapal selam? Nanti kita akan jawab ini seiring berjalannya pelajaran hari ini. Kapal selam itu digunakan untuk menjaga wilayah perairan Indonesia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapa tadi nanya? Kelompok ini tadi nanyakan ya, kenapa kapal selam letaknya di dalam laut? Maksudnya tenggelam. Nah, tujuannya itu untuk mengawasi perairan Indonesia dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi dia letaknya tenggelam alias tersembunyi. Kalau kelihatan nanti orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan tahu kalau sedang diawasi. Seperti itu. Pertanyaannya tadi bagaimana ya orang-orang dalam kapal selam dapat naik permukaan? Kapal selam itu memiliki salah satu alat optik di dalamnya. Nah, ini namanya adalah periskop. Jadi kapal selam ini tenggelam di dalam lautan, yang muncul ke daratan hanya benda kecil ini. Ini namanya adalah periskop. Nih, mengamatinya dari dalam menggunakan alat seperti ini, seperti bapak-bapak ini, yang muncul ke atas hanya ini. Sementara kapalnya tenggelam di dalam laut. Nah, bagaimana ya cara kerja periskop itu? Apakah dia menggunakan kamera atau menggunakan alat elektronik yang canggih lainnya? Nah, hari ini supaya kita tahu bagaimana cara kerja periskop, kita akan membuat suatu proyek membuat periskop sederhana. Kemarin Ibu sudah meminta setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan. Ada di bawah? Oke, silakan keluarkan dulu. Kardus, gunting, penggaris, pensil, cutter-cutternya. Cerminnya ada 2, ada? Kita hari ini menggunakan cermin apa? Cermin datar. Oke, supaya kita tahu cara mengerjakannya, ada di sini ada video tutorial mengerjakan cara membuat periskop sederhana. Silakan diamati, jangan berdiskusi dulu, fokus dulu menonton videonya supaya nanti kita paham cara membuatnya ya. Siap? Siap. Perhatikan ke depan. Yang ke-8, lubangi kertas kado pada kotak kardus. Selanjutnya, atur dengan halus 4 garis panjang supaya kardus mudah dilipat. Begini ya gambaran yang akan kita buat seperti ini kira-kira. Nah, kita akan mulai membuat periskop sederhana itu beri waktu 20 menit. Cukup ya.
tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Aku bisa, aku pasti bisa. Bila nanti aku gagal itu tak mengapa. Ku coba terus coba sampai ku bisa. Tak mau dan tak akan aku berputus asa. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Aku bisa, aku pasti bisa. Bila nanti aku gagal itu tak mengapa. Ku coba terus coba sampai ku bisa. Tak mau dan tak akan aku berputus asa. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Alright, here we go. Dengerin aku Sinala. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal
menghasilkan periskop? Sama dengan benda asli yang diamati. Jelaskan sifat cahaya apa yang dimanfaatkan periskop. A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya dipantulkan. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari percobaan ini? Kita dapat melihat keadaan sekitar menggunakan periskop sederhana, meskipun kita bersembunyi. Silakan ada tanggapan, Bu. Aku cerita presentasinya bagus. Yang lain pendapat kalau presentasinya bagus? Ya, Bu. Ya, oke. Silakan duduk untuk meja. Tepuk tangan lagi. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Seperti yang dijadikan di awal, kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah atau penghargaan dari Ibu sebagai kelompok terbaik. Kalau menurut kelompok polisi, kelompok terbaik kelompok mana? Kelompok mana? Kalau menurut kelompok saudara, kelompok terbaik yang mana? Kita lu. Kalau menurut angkatan laut, kelompok terbaik kelompok mana? Ini kelompok noni. Kalau menurut kelompok noni, kelompok terbaik kelompok mana? Martin. Oke, sekarang berdasarkan pengamatan Ibu selama pengerjaan proyek, diskusi, mengerjakan LKPD, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok Angel. Oke, silakan maju ke depan, ini hadiahnya ada hadiahnya. Oke, silakan bawa ke bangkunya. Tepuk tangan lagi. Yang pertama tadi kita membandingkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Yang pertama aku tahu pengetahuan dapat dari teks non fiksi. Tadi ada beberapa pengetahuan baru yang kita dapat dari teks non fiksi sudah ditulis dalam tabel. Sudah. Lalu kita juga telah membuat pertanyaan, kalimat tanya. Lalu sekarang Ibu memastikan apakah setiap kelompok tadi sudah membuat kalimat tanya? Sudah. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, berarti sudah terjawab ya. Lalu kita juga telah membuat periskop. Nah, seperti ini kurang lebih kerja periskop TNI Angkatan Laut yang bekerja di dalam kapal selam. Cara menggunakan periskop. Periskop adalah siapa? Juwita, bacakan Juwita. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Ya, betul. Lalu periskop menggunakan dua cermin datar seperti yang tadi kita gunakan saat membuat periskop sederhana. Menggunakan dua cermin datar, yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Nah, masing-masing letaknya di ujung periskop. Lalu sifat cahaya yang digunakan cahaya merambat lurus dan cahaya yang dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama dengan benda asli yang diamati. Berbeda dengan loop. Kalau loop, bayangan yang kita tangkap itu ukurannya lebih besar dari benda asli. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini kita lihat. Ini adalah